kita pergi umrah. Haji dia begitu banyak, umroh hampir setiap saat. Ya maaf, kalau kita kemiskinan apakah semakin berkurang? Kemiskinan apakah semakin mengecil? Tidak. Datanya justru kemiskinan semakin meningkat, pengangguran semakin bertambah. Lantas bagaimana kita sebagai seorang muslim, sebagai bentuk perhatian kita kepada muslim lain? Nah, mestinya jamaah di luar masjid asal mencontoh. Masjid saya saja, jujur saja di Tuhan, itu hanya bisa menyangkuni sekitar 10 sampai 15 juta. Masih kalah asal. Anak yakinnya baru sekitar 100 orang. Kenapa orang mengatakan tadi pun imam sudah membacakan ayat yang dalam surah Al-Baqarah bahwa memang orang Islam dengan orang Islam lainnya itu wa ta'awanu 'alal birri, saling tolong menolong dalam kebaikan dan anjuran kepada hak. Bahkan ulama berkata tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidur dalam keadaan kenyang sementara ini prinsip Al-Quran bahwa menolong saudara kita, memberikan perhatian kepada saudara kita, ini yang harus kita lakukan. Maka jemaah sekalian, siapa orang yang paling disegani dan dihormati di Palestina? Siapa orang yang paling dihormati dan disegani, yang paling diharapkan kalau menjadi suami-suami di Palestina? Itu orang Indonesia, Bapak. Ya, Anda sini juga mau mencari-cari jadi di Palestina yang paling dihormati, yang paling disegani adalah orang Indonesia. Kalau disebut saya orang Indonesia, itu langsung orang Palestina mencium tangan dan memberikan barisan, memberikan keamanan. Kenapa jemaah sekalian seperti perkataan yang kepada kita? Ternyata hanya Indonesia lah yang secara nyata dan bergulir masif memberikan pertolongan kepada Palestina sampai hari ini. Nah, sekarang saudara-saudara kita di dunia Arab nanti bertengkar, nanti bercerai, apapun alasannya, maka orang Muslim dengan Muslim yang lainnya adalah saudara. Al-Muslim, al-Muslim adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini Al-Quran yang menjelaskan. Siapapun dia, apapun pahamnya, apabila asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saudara kita. Jadi mau tarawih jam 3, mau subuhnya tidak zamannya sekarang lagi mengungkit dan memperbesar yang tidak mau ngomongin sebab orang yang mendengarkan sakitnya bapak di mana? Nah, ini Al-Quran telah memberikan pembelajaran kepada kita bagaimana kita harus saling tolong-menolong, saling harga menghargai. Kata Rasulullah, kalau nggak mampu dengan duit, bantulah dengan solusi. Nggak mampu dengan solusi, bantulah. Mari kita doakan saudara-saudara kita. Seantero jaga khususnya kita di Indonesia ini semakin kuat persatuannya, semakin mantap kerukunannya sehingga ke depan benar-benar Islam. Jemaah sekalian yang terakhir, adalah pedoman bagaimana kita sebagai umat Islam menjadikan Al-Quran dalam hubungan dengan bangsa. Akhir-akhir ini
dia yang memberikan informasi, ingin membenturkan antara Islam dan konstitusinya. Dalam Al-Quran jelas An-Nisa kata Allah, atiiullah wa atiiur rasulah wa ulil amri. Kamu orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah para pemimpin. Jamaah Allah, ini harga bahwa mentaati Allah, mentaati Rasulullah, mentaati para pemimpin, itu adalah konsekuensi dari seorang hamba yang telah beriman kepada Allah. Sejarah mencatat jamaah Allah, di Madinah Rasulullah hanya butuh waktu 10 tahun, hanya butuh waktu 10 tahun mampu menciptakan masyarakat balbatul thayyiban, masyarakat yang adil dan sejahtera. Kita sekarang sudah merdeka berapa tahun sekalian? Sudah 6 kali atau mungkin 7 kali kelipatannya. Di mana kesejahteraan kita yang tidak-tidakkan dalam konstitusi kita, masyarakat asli dan jemaah Allah, keberadaan itu kembali kepada kita sebagai warga, sebagai umat dalam menegakkan aman. Apakah kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam bernegara kita, dalam membina hubungan kenegaraan dan bangsa kita? Tidak ada masalah, ulama kita sudah serahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tidak bertentangan dengan umat Islam, maka dijadikanlah Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara. Tidak ada yang perlu kita bentur-benturkan sekarang, karena ulama kita telah sepakat untuk itu. Maka kita orang Islam, khususnya di Indonesia, yang menjadikan Al-Quran sebagai dalam. Alhamdulillah, menentukan puasa, menentukan syawal, menentukan hari-hari penting keagamaan itu dilakukan oleh pemerintah. Besok malam barangkali di istana atau di mana-mana tempatnya di negara kita ini akan dilakukan secara resmi kenegaraan peringatan luar biasa. As-salam lebih dahulu, itulah kelebihan Presiden as-salam. Lebih dahulu lebih dari dekat, dia kan banyak. Itu luar biasa dan sebuah apresiasi. Jemaah Allah, poinnya adalah bagaimana kita benar-benar mengingat menjadikan Al-Quran menjadi keharmonisan hidup kita, hubungan kita dengan Allah, dengan diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita. Mudah-mudahan dengan memperingati Bulan Salam ini, kecintaan kita kepada Al-Quran ini akan ada anak-anak kita seperti anak-anak Siddiqi Al-Qur'ani, akan ada Siddiqi Al-Qur'ani yang kedua, ketiga, sehingga kita kalau sholat biasanya kalau imamnya enak suaranya, lamanya berdiri gak terasa ya Pak ya? Ya Pak ya? Iya, makanya kadang kalau disuruh jadi imam, kalau suara kita nggak bagus atau suara kita nggak mantap, mendingan jangan. Sebab kadang merusak kehusukan maklum dia kan? Merusak kehusukan maklum. Imamnya itu, wah pas imam yang di belakang apalagi dia mau ada acara, kamu lagi maka saya orang ketemu malam ini dengan ustaz-ustaz yang suaranya bagus. Ia itu sudah suara bagus. Nada sedikit suaranya mantap, lebih azam.
Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kesalahan dan kurang berkesempatan yang mulia adalah kemudian. Wal afu minkum ada main